Hai guys, thank you buat kalian yang udah klik video ini dan selamat datang. Nama aku Fiksa Esther dan ini adalah video pertama aku di YouTube. Di video ini, aku akan cerita ke kalian tentang bagaimana pengalaman aku mengikuti ujian sertifikat bahasa Jerman level B1 yang diadakan oleh Goethe Institut Jakarta. Dan di akhir video, aku juga akan kasih tahu ke kalian bagaimana hasil ujian sertifikat aku. So, keep on watching! Sebelumnya aku mau disclaimer dulu untuk teman-teman semua bahwa aku sendiri sudah mengikuti les bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta sejak bulan Maret 2019 dan aku mulai dari level A1 yang mana level A1 sendiri adalah level untuk pemula dan aku lanjut terus sampai terakhir aku les di level B1 itu kalau nggak salah di bulan Oktober 2020. Jadi aku selesai level B1 di Oktober 2020. Nah, kalau misalnya untuk pendaftarannya sendiri waktu itu aku dapat info dari teman aku, dia dapat infonya juga pas dia lihat postingan Instagramnya Goethe Institut Indonesia. Jadi nanti kalian bisa follow akun Instagramnya Goethe Institut Indonesia. Dan menurut aku untuk kalian yang lagi nungguin pendaftaran ujian di Goethe, aku saranin ke kalian untuk mantengin terus akun Instagram mereka karena menurut aku di sana mereka tuh sering banget upload informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan yang sangat up to date yang akan dilakukan oleh Goethe Institut termasuk ujiannya. Untuk pendaftaran ujiannya sendiri waktu itu dibuka dari tanggal 4 Desember sampai 5 Desember untuk ujian yang aku ikutin. Terus waktu itu aku masuk ke websitenya, terus aku daftar untuk tanggal 15 Desember, ujian yang akan dilakukan di tanggal 15 Desember. Tapi ujian itu ternyata tidak dilakukan di Goethe Institut Jakarta yang ada di Gondang Dia, tapi mereka melakukan bunyi air. Tapi ternyata waktu itu mereka tidak melakukan ujian di Goethe Institut. Mereka melakukan ujiannya itu di Laseine, gue nggak tahu bacanya gimana. Dia lokasinya ada di Cyber Tower 2, daerah Kuningan. Untuk level B1, kalian akan dapat 4 modul, yaitu Hören, Lesen, Sprechen, dan Schreiben. Aku dapat di harga 2.200.000 dan biaya pendaftaran sebesar 200.000, jadi totalnya itu sekitar 2.400.000. Nah, biasanya setelah kalian mendaftar, kalian akan mendapatkan konfirmasi di email kalian bahwa kalian sudah tercatat sebagai peserta untuk mengikuti ujian sertifikat. Nanti beberapa hari kemudian kalian akan dikasih tagihan dari Goethe Institut untuk biaya ujian kalian dan biaya pendaftaran. Nah, untuk biayanya sendiri kalau nggak salah untuk yang internal atau anak-anak yang les di Goethe, peserta les di Goethe itu harganya bisa jauh lebih murah daripada yang eksternal. Nah, kalau aku waktu itu dapatnya harganya eksternal karena aku udah nggak les lagi di Goethe. Setelah kalian melakukan pembayaran, nanti Goethe juga akan mengirimkan email ke kalian. Nah, kalian harus mengirimkan juga beberapa dokumen-dokumen tambahan untuk melengkapi data diri kalian sebagai peserta ujian sertifikat di Goethe Institut. Nah, kalau untuk dokumen-dokumennya sih kayak KTP atau paspor kalian, terus juga kalian akan diminta untuk kirimin sertifikat vaksin, terus hasil rapid test kalian, hasil rapidnya harus negatif ya yang pastinya, terus juga pas foto, surat keterangan sehat. Oh ya, dan terakhir itu kalian juga harus screenshot hasil rapid kalian yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, terus dikirim juga ke email mereka. Satu sebelum kalian ujian, waktu itu aku dapat email itu di tanggal 14 karena tanggal 15-nya itu aku ujian, jadi tanggal 14 itu aku dikirimin email dari Goethe untuk jadwal ujian kalian dan lokasi ujiannya, maksudnya ruangan ujian kalian tuh di mana. Karena ujian yang aku lakukan ini
pas lagi pandemi. Jadi ya seperti biasa kita disuruh pakai masker, dan maskernya itu harus KN95 guys, harus KN95. Karena kemarin ada teman-teman aku juga yang pas ujian itu mereka tidak menggunakan masker KN95, tapi nanti di sana tuh sama orang guta atau pengawasnya tuh dikasih masker KN95. Jadi semua peserta itu harus seragam pakai KN95. Berikutnya itu face shield, kalian harus pakai face shield. Terus kalian bawa makanan sendiri, bawa alat tulis sendiri, nggak boleh pinjem-pinjeman gitu sama teman-teman, sama orang lain. Nah di hari hanya itu, kalian juga harus datang kurang lebih 30 menit sebelum ujian dimulai. Karena kalian juga nanti pas sampai sana, kalian harus mendaftar lagi gitu, daftar ulang, kayak laporin diri kalau kalian tuh datang gitu loh. Nyampe sana tuh 7:30, terus di lobby cyber Power 2 itu aku ditungguin, udah dijemput gitu sama pengawasnya gitu, sama panitia-panitianya gitu. Terus kita dikasih kartu akses untuk masuk ke lantai 17 karena itu tempat dimana kita akan melaksanakan ujian. Nah di sana terus pas sampai di lantai 17 aku ngantri untuk pendaftaran ulang. Jadi kayak buat make sure bahwa kalian itu peserta yang akan mengikuti ujian di hari tersebut. Kalian jangan lupa bawa dokumen-dokumen pendukung yang tadi yang udah aku sebutin, yang kalian kirim dari email itu, berupa KTP atau paspor kalian, terus hasil rapid negatif, terus abis itu juga kalian harus nunjukin keterangan sehat dan undangan. Nah, terus nanti setelah kalian mendaftar, kalian akan disuruh untuk naruh tas kalian dan handphone dan tas kalian itu ditaruh di satu ruangan di Tashen Raum. Di sana nanti kalian matiin handphone, masukin handphonenya di dalam tas kalian, dan tas kalian, handphone kalian juga akan diletakkan di situ. Yang bisa kalian bawa itu cuman KTP, ain ladung atau undangan, surat undangan yang dikirim oleh Gute, terus juga sama bolpen. Bolpen itu kalau nggak salah kita cuman bisa bawa 2 kalau nggak salah. Itu doang yang bisa kita bawa selama ujian gitu. Terus untuk makanannya sendiri kita bisa bawa makanan, tapi makanan itu juga ditaruh di tempat terpisah, kayak di tempat ruang tunggu gitu. Karena setelah kita selesai naruh tas dan bawa perlengkapan kita yang kayak KTP, undangan sama ballpoint tadi, kita ada lagi ruang tunggu. Nah di ruang tunggu ini nanti kita akan dikasih tahu nomor urutan kita. Jadi nomor urutan sama nomor peserta itu berbeda. Karena kayaknya sih dari nomor-nomor urutan itu mereka udah si panitia atau pengawasnya ini tuh udah tahu, mereka udah nandain nomor urutan kalian sesuai dengan soal-soal yang akan kalian dapatkan ketika ujian gitu. Tibalah saatnya dimana gue ujian. Terus ujian yang pertama itu modulnya itu lesson itu membaca. Durasinya itu dari jam 8 sampai jam 9 lewat 5 menit. Kalau nggak salah sih kita waktu itu sempat mulainya agak telat 5-10 menit gitu. Karena waktu itu kalau nggak salah, jadi kayaknya ada beberapa peserta yang mereka tuh nggak ngeh sama nomor urutannya. Karena kan tadi setelah kita ke Tashen Room naruh barang-barang kita disuruh ke ruang tunggu gitu kan, yang nanti kita juga naruh makanan-makanan kita di situ. Nah waktu pas dikasih tahu nomor urutan, mereka tuh nggak ngeh nomor urutan mereka berapa. Terus pas mereka ke ruangan untuk ujian, pas ditanyain nomor kamu berapa, mereka tuh malah ngasih tahu nomor pesertanya mereka. Jadi mereka tuh harus balik lagi ke ruang tunggu itu dan nanya ke panitianya gitu, nomor urutannya itu berapa gitu. Jadi kalian harus benar-benar hafal nomor urutan dan nomor peserta kalian. Sebenarnya sih nomor peserta itu ada di undangan, jadi kalian juga bisa nunjukin sih undangan kalian itu, maksudnya kan karena ada sih nomor pesertanya di situ gitu. Tapi ya itu kalian juga harus ingat nomor urutan kalian. Nah kemudian waktu pas aku udah masuk, pas kita udah mulai ujian, modul yang pertama itu adalah lesson. Lesson itu kita mulai 1 jam lebih, terus durasinya itu 65 menit, dan bener-bener 65 menit guys. Tapi di ruangan itu tuh mereka naruh waktunya gitu loh. Jadi kita tuh peserta bisa tahu sekarang tuh udah tinggal berapa menit lagi sampai ujian di modul itu selesai. Terus berikutnya kita istirahat itu kalau nggak salah hampir 1 jam.
Terus kita masuk di modul berikutnya, yaitu Huron. Dan ini durasinya sekitar 40 menit. Dan menurut aku audio di ruangan itu cukup bagus ya teman-teman. Jadi aku cukup jelas mendengarkan Huron pada saat itu. Dan aku sejujurnya tidak ada masalah ketika ujian Huron gitu. Cuman mungkin ke distract-nya itu karena Cyber Tower ini kan ada dia di pas banget di depan jalan gede gitu kan. Jadi kadang-kadang suka bunyi klakson atau ada bangunan di sebelahnya tuh yang lagi melakukan pembangunan gitu. Jadi suka bunyi-bunyi mesin gitu. Tapi menurut aku sih masih bisa ditolerir gitu loh. Ujian Huron itu dari jam 10 sampai jam 10.40. Jadi cuman 40 menit untuk Huron. Setelah Huron kita istirahat. Istirahatnya itu kalau nggak salah nggak nyampe 1 jam deh kalau nggak salah. Itu agak lumayan cepat. Dan kita lanjut ke modul Schreiben. Schreiben ini durasinya itu sekitar 1 jam. Aku dapat jadwal ujian Schreibennya itu dari 11.30 sampai jam 12.30. Aku sampai di modul terakhir, modul Sprechen. Sprechen itu berbicara. Dan di modul Sprechen ini aku istirahatnya agak panjang waktu itu. Karena dari 12:30 siang, aku baru kebagian itu di jam 4 sore untuk ujiannya. Karena kita waktu itu nggak bisa berkerumun, jadi mereka tuh membagi ujian Sprechen ini dalam beberapa kelompok. Dan aku dapat di kelompok terakhir karena sesuai dengan alfabet huruf depan aku V, jadi aku dapat di kelompok terakhir. Kalau nggak salah sih aku kebagiannya itu di kelompok 4 deh gitu kalau nggak salah. Nah huruf aku V, jadi aku kebagian di kelompok terakhir. Dan itu sekitar jam 4 kurang deh. Sebelum jam 4 kurang tuh aku udah masuk, aku udah dipanggil. Terus aku mulai ujian. Di situ durasinya itu sekitar 15 menit untuk 3 tile. Jadi setiap modul itu punya beberapa tile. Dan untuk modul Sprechen sendiri kita punya 3 tile. Selama ujian pun juga kita sangat menerapkan social distancing karena tempat duduk kita tuh bener-bener jauh-jauhan sama temen kita. Pas aku ujian Sprechen pun aku di satu ruangan itu jauh-jauhan juga gitu sama si partner aku dan pengujinya. Meskipun kita dalam satu ruangan yang kecil, tapi posisi duduk kita tuh jauh-jauhan. Nah, aku saranin sih buat kalian yang mau ikut ujian B1 atau kalian mau ikut ujian level apapun nanti, untuk Sprechennya sendiri mungkin kalian bisa ngomongnya tuh agak kenceng karena jarak kalian sama teman kalian ini kan akan jauh-jauhan. Takutnya sih partner kalian tuh nggak dengar kalian tuh ngomong apa gitu. Bahkan mungkin juga pengujinya tuh nggak dengar kalian ngomong apa. Jadi sayang banget kalau misalnya kalian udah bagus-bagus gitu ngomongnya, tapi ternyata nyampe di kuping partner atau di kuping pengawas tuh jadi beda gitu. Jadi ya gitu, kemarin itu aku ikut ujiannya tuh bener-bener seharian di Laseine itu ya, dari pagi jam 8, setengah 8, karena aku nyampe sana setengah 8 sampai jam 4 sore, jam 4, setengah 5 sore gitu di sana. Dan aku bener-bener seharian gak pegang handphone sama sekali. Tas aku juga ditaruh di Taschenraum, jadi aku gak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman terus aku juga saranin buat kalian yang mau ikut ujian, kalau misalnya kalian ada waktu sebelum kalian ikut ujian, aku saranin ke kalian untuk ke toilet dulu. Meskipun kalian itu kebelet atau enggak, ke toilet aja dulu gitu, supaya nanti waktu pas kalian ujian itu kalian jangan kebelet. Dan aku saranin kalian supaya jangan lapar, jangan sampai lapar waktu pas ujian. Kalau bisa kalian bawa atau kalian tuh makan dari rumah. Misalnya kalau misalnya kalian ujiannya dari pagi, kalian sempat makan di rumah, kalian makan dulu, kalian sarapan dulu. Pokoknya jangan sampai kalian tuh kebelet dan jangan sampai kalian lapar waktu ujian, karena ini adalah dua hal yang bisa mengganggu kalian ketika kalian ujian. Nah itu dia tadi beberapa tips dari aku yang mungkin bisa membantu buat teman-teman yang mau ujian. Dan setelah aku ujian, setelah 1 minggu aku ujian, aku nunggu email dari Gute gitu untuk hasil ujiannya. Nah akhirnya di tanggal 12 Januari 2022 kemarin, aku dikirimin email hasil ujian sertifikat aku. Akhirnya finally yang ditunggu-tunggu pun sudah tiba. Dan untuk hasil ujiannya, aduh, kasih tahu nggak ya? Aduh, malu banget. Oke, aku
mulai dari lesson. Lesson itu aku dapat nilainya 60 per 100 poin. Jadi nilai aku 60, poin aku 60. Untuk Huron mendengar, aku dapat poinnya 67 per 100. Jadi poin aku 67. Terus untuk Schreiben, aku dapat poinnya itu 57 per 100. Jadi poin aku 57 untuk Schreiben atau menulis. Terus yang terakhir itu Sprechen. Sprechen itu berbicara. Aku dapat poinnya itu 66 per 100. Jadi poin aku 66. Jadi lesson aku nilainya 60. Sprechen aku nilainya 66. Terus Huron aku nilainya 67 dan Schreiben aku nilainya 57. Jadi dari ketiga modul yang aku ikutin ujiannya, ada satu aku nggak lulus, yaitu Schreiben. Jadi Schreiben aku atau menulis itu aku tuh nggak lulus karena standar nilainya itu 60, sedangkan nilai aku dapatnya itu 57, jadi kurang 3 poin gitu deh untuk bisa lolos Schreiben. Cuman nggak apa-apa, nanti aku bisa ikut remedial atau ujian ulang untuk Schreiben ini. So ya, itu dia tadi guys, pengalaman aku ujian sertifikat B1 bahasa Jerman yang diadakan oleh Goethe Institut di Lausanne. Aku sampai sekarang nggak tahu cara bacanya gimana. Lausanne, I don't know. Nah, itu dia tadi hasil ujian aku. Meskipun ada satu yang aku nggak lulus, tapi nggak apa-apa. Untuk seseorang yang udah nggak les bahasa Jerman setahun, terus ujian sertifikat dengan nilai seperti itu, menurut aku itu cukup memuaskan. Dan buat kalian yang mau ujian, semoga kalian tetap semangat dan semoga video yang aku sharing ke kalian hari ini bermanfaat buat kalian dan semoga ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan dari video ini. So, thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!